Dalam sebuah kisah dinukil, seorang sahabat dari Ansar, kalau saya tidak salah namanya Abu Mu'alak radhiyallahu anhu, beliau pernah jalan menuju ke wilayah Irak. Di tengah jalan ada orang merampok dia. Dan perampok ini berkata, serahkan semua apa yang kau miliki, dan bukan cuma itu, saya akan bunuh kamu. Kata dia, kalau kau ingin harta ambillah, apa gunanya kau menumpahkan darahku? Dia bilang tidak bisa, harta akan saya ambil, darahmu akan saya tumpahkan. Karena kalau saya biarkan kamu pergi, kau akan membongkar kedokku, walaupun kau katakan tidak. Kalau di sana ada perampok dan seterusnya. Dalam kondisi pedang sudah diletakkan di lehernya dan dia akan dibunuh, dan memang perampok ini kerjanya selalu begitu. Maka dia pun berkata, izinkan saya sholat, saya ingin sholat terakhir sebelum kau membunuh saya. Maka diizinkanlah sholat. Dia pun sholat. Dalam sholatnya dia membaca doa-doa yang masyhur yang dia ucapkan. Wahai zat yang cahayanya tidak pernah redam, wahai zat yang memiliki kerajaan langit dan bumi, wahai zat yang akan menjawab panggilan orang-orang yang terdesak, aku meyakini keberadaanmu dan engkau yang menyuruh aku untuk minta tolong kepadamu kalau lagi ada masalah. Maka aku memohon kepadamu ya Allah 3 kali, tolonglah aku dari perampok ini. Jadi ada beberapa orang perampok banyak, tolonglah aku dari perampok ini, tolonglah aku dari perampok ini. Maka dia pun menutup matanya sambil berdoa. Setelah itu dia duduk tahiyat, kemudian dia salam. Begitu dia salam, dia melihat si perampok-perampok ini telah dibunuh oleh seseorang penunggang kuda yang memiliki pedang yang sangat tajam. Sudah mati semuanya. Kemudian orang ini pun pergi. Maka dia berusaha mengejar sambil mengatakan, aku menanyakan atas nama Allah kepadamu, siapa kau ini? Maka dia mengatakan, pergilah, syukurlah karena Allah telah menyelamatkan kau dari penjahat-penjahat ini. Dia bilang, demi Allah saya tidak akan lepaskan kamu, saya akan tanya atas nama Allah, kau harus jawab siapa kamu. Maka orang itu pun mengatakan, saya pada saat pertama sekali kau mengucapkan doamu, maka sampailah doamu ke langit pertama, dan Allah memberikan pilihan kepada malaikat siapa yang mau mengambil alih tentang pertolongan tersebut. Lalu karena kau ucapkan doa itu yang kedua kali, maka pindah doamu ke langit yang kedua dan tergoncang langit kedua. Kemudian kau mengucapkan yang ketiga, maka naiklah doamu ke langit ketiga sampai kau ucapkan yang keempat kali yang kau katakan, ya Allah yang telah memerintahkan untuk berdoa dan akan menjawab panggilan orang yang terdesak, maka berikanlah aku pertolongan dari pencuri ini. Maka aku pun meminta izin kepada Allah dari langit sana, minta untuk membunuh penjahat ini. Aku malaikat dari langit keempat, maka datang dan membunuh penjahat ini. Dan ini kisah masyhur sekali di mana orang-orang mengambil pelajaran darinya. Tentu saja, mohon maaf, saya tidak tahu tentang kalau kisah ini kesahihannya 100%, tapi insya Allah dengan izin Allah saya tahunya ini dinukil oleh banyak para dai-dai kita di Timur Tengah, kisah yang masyhur yang dinukil dari beberapa buku-buku yang ditulis oleh para ulama salaf dulu. Yang jelas yang kita ambil pelajaran teman-teman sekalian tentang masalah bagaimana kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepaskan ketergantungan dengan makhluk yang hanya selalu bisa memberikan angan-angan, semoga saja, tolong bantu saya, baiklah saya usahakan. Kalau dengan Allah tidak ada perkataan baiklah saya akan usahakan. Allah mengatakan kalau kalian meminta, saya pasti akan beri. Kalau ditanyakan kepadaku, saya sangat dekat. Tidak ada sama sekali hal-hal yang kurang di situ. Saya juga dapat dari salah satu sumber, ya mudah-mudahan saya yakin sumbernya baik, karena ini dari beberapa teman-teman dai. Dan kisah nyata di Jawa terjadi. Ada seorang saudara kita muslim jual bakso. Kisah nyata. Dan saya sekarang semenjak saya dapat kisah itu, saya sering sampaikan dalam pengajian. Menurut saya, Masya Allah, kisah yang perlu diangkat. Seorang penjual bakso ini tinggal di tengah sawah. Kemudian dia setiap hari keluar, ngangkat baksonya, lewatin sawah-sawah, sampai dapat di jalan raya desa. Kemudian tunggu mobil angkot. Yang mobil angkot ini mungkin cuma lewat sekali dalam sehari. Kemudian naik, pergi ke desa. Kemudian setelah menjual, baru dia kembali lagi ke rumahnya. Setiap hari, dia selalu berdoa sama Allah agar dimudahkan dan diberkahi. Dan Allah kabulkan, dikasih terus. Karena dekatnya sama Allah, Allah berkahi. Satu waktu dia keluar pagi, begitu dia lewat di sawah, jatuh. Baksonya semua tumpah, kotor. Mobil yang lewat, tidak bisa nunggu lama pergi. Lalu dia menggerutu. Kenapa ya Allah? Hari ini lalu saya mau beri makan apa keluarga saya? Kita bayangkan kalau di posisi orang ini memang sudah buat dagangan, sudah rapi, tinggal dijual, terus sudah jatuh. Tumpah dengan hikmah Allah, jatuh begitu saja. Maka dia sempat gerutu, lalu dia pulang ke rumahnya. Dia ceritakan sama istrinya masalah ini. Kemudian istrinya pun bilang sabarlah. Ternyata 2 jam kemudian setelah itu dia sudah tidak bisa pergi. Tetangganya datang dan mengatakan, hai fulan, kau tidak jadi pergi naik mobil. Dia bilang iya tidak jadi. Ceritanya begini tadi. Dia bilang kau mestinya bersyukur sama Allah karena mobil tadi yang kau mau naikin itu baru saya dapat berita jatuh di jurang semuanya mati. Satu mobil semuanya mati dari supir sampai semua penumpangnya. Yang tadinya dia gerutu sekarang dia bilang alhamdulillah. Tinggal sekarang baksonya yang rusak.
Subhanallah, pada saat itu juga setelah dia bertobat kepada Allah, ya Allah ampuni saya karena saya tidak tahu tentang hikmah yang tersembunyi, kembalikan urusan sama Allah. Yang terjadi apa? Ada peternak bebek yang datang. Peternak bebek ini teman-teman sekalian, memang dia dengar di situ ada penjual bakso dan dia butuh bakso bukan yang baru, bukan untuk manusia, bakso yang sudah jatuh rusak, dikasih bebeknya, dibeli semua bakso itu. Selesai nggak urusannya? Sederhana. Subhanallah, orang kalau patuh pada Allah mudah sekali. Ada seorang pengusaha di Jerman juga begitu kemarin kisahnya. Dia mau meeting di Perancis, penting sekali. Tiba di bandara sudah buru-buru, ternyata pesawat sudah ditutup. Belum terbang pesawatnya, tapi sudah ditutup, nggak bisa lagi. Saya siap bayar apa? Sudah kelas bisnis, nggak bisa. Pokoknya sudah nggak bisa. Nggak tahu kenapa nggak bisa. Orang ini masya Allah ahli ibadah, dikenal begitu. Dinukul oleh para teman-teman dai kita di sana. Maka dikatakan ini orang alim, kelihatan, tapi dia coba ikhtiar berusaha. Cobalah bantu saya gini, nggak bisa. Harus penerbangan setelahnya. Ada meeting penting. Maka akhirnya dia bilang, baiklah kalau kita telepon di sana, maaf saya tunda 4-5 jam lagi penerbangan setelahnya. Dia tunggu di bandara, lalu kemudian ada berita dicuplikan film 15 menit saja setelah itu di TV, di bandara, kalau pesawat yang tadi naik itu jatuh. Kita tidak boleh sangka buruk, asal hubungan kita dengan Allah benar, tidak usah khawatir. Pasti Allah punya cara menyelesaikan perkara kita. Dan ada banyak teman-teman kalau ikuti ceramah-ceramah di YouTube yang saya sampaikan kisah-kisah orang soleh yang Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan. Dan pelajaran kita ambil dari orang yang terdahulu teman-teman, yang sudah berlalu, dari orang-orang soleh yang sudah meninggal, itu ibrah dan pelajaran. Bukan diambil dari orang yang masih hidup yang akhirnya masih bisa dia melakukan kesalahan-kesalahan. Ini pelajaran-pelajaran yang harus kita hubungkan dengan bagaimana kalau seseorang menjalin hubungannya dengan Sang Pencipta dan mengisahkan itu. Tidak usah bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana pernah saya jelaskan di tauhid, pertama kita menjelaskan tentang tauhid uluhiyah yang berbunyi kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai anak Adam, kalau kau yakin dengan kerajaanku, maka kau tidak perlu takut dan khawatir dengan kerajaan selain aku, karena kerajaanku abadi dan tidak akan pernah musnah. Hai anak Adam, kalau kau gantungkan nasibmu padaku, maka aku akan memenuhi semua hajatmu. Dan kalau kau gantungkan nasibmu pada selain aku akan biarkan kamu dengan ketergantunganmu. Wahai anak Adam, kalau seandainya engkau berusaha untuk menyampaikan semua hajatmu padaku, maka aku akan mendengarkan dan menampungnya. Dan kalau kau datang pada hari kiamat membawa dosa yang sangat banyak, selama kau tidak berbuat syirik kepadaku, maka aku akan mendatangkan juga sebanyak itu pengampunanku. Rahmat Allah luas. Maka bergantung pada Sang Pencipta adalah hal yang sangat luar biasa. Jangan bergantung kepada makhluk yang tidak akan pernah bisa memenuhi kebutuhan kita kecuali sebagian kecil dari apa yang dia bisa berikan kepada kita.